Haleluya semuanya. Saudaraku, salam kemenangan iman. Puji Tuhan, saya hadir. Saya mau membagikan kesaksian tentang kehidupan saya karena saya termasuk salah satu orang yang suka bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Eh, Seperti hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi bagi saya hidup ini juga adalah kesaksian. Kesaksian bagi saya untuk menyaksikan betapa hebat, betapa mulia kuasa Tuhan selama hidup saya. Jadi tidak perlu saya menunggu mungkin sesuatu hal yang terjadi, mungkin ntar kalau ini sakit sembuh saya akan bersaksi, ini sembuh saya akan bersaksi. Saya karena saya sendiri, kehidupan saya sendiri selama ini adalah menjadi kesaksian bagi saya betapa besar kuasa Tuhan. Saya mengalami sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit malam hari. Di situ dia ditanganin dokter secara CT scan, terus akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit Hermina dengan dokter saraf, namanya dokter Paulina waktu itu. Dia setelah sadar saya boleh pulang dengan kontrol nanti, dan sebelumnya rujukan untuk MRI di rumah sakit EMC Cipondoh karena di Hermina Priuk belum ada alatnya waktu itu. Jadi akhirnya saya diantar sama istri melakukan ke EMC, melakukan MRI. Bahkan sewaktu MRI pun kuasa Tuhan juga nyata di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Saya waktu mau melakukan MRI Batan sehat, tapi batuk-batuk terus. Batuk tidak berhenti sampai masuk ke ruangan MRI-nya. Petugasnya bertanya, "Bapak demam?" "Enggak sih Pak, cuma agak batuk-batuk." Petugasnya berkata, "Pak, ini MRI dilakukan selama 30 menit. Enggak boleh bergerak. Kalau bergerak nanti akan diulang lagi dan hasilnya pun bisa jadi nggak akan maksimal kalau bergerak. Gimana Pak? Bisa nggak bergerak? Bisa nggak batuk?" Dalam hati saya, waduh, ditanya seperti itu, gimana ya bisa nggak batuk? Kalau saya secara pribadi ya, waduh nggak bisa. Tapi saya hanya berdoa, ya Tuhan, tahanlah batuk saya selama MRI ini ya Tuhan. Saya hanya diam dan mengucapkan kata itu sampai petugasnya mengulang lagi, "Pak, gimana? Bisa nggak?" Setelah saya selesai mengucapkan doa itu, saya bilang, "Ya Pak," saya bilang gitu. Akhirnya MRI dilakukan selama seperti yang dikatakan sampai selesai. Puji Tuhan, saya tidak batuk. Dan sambil menunggu hasilnya, akhirnya hasilnya selesai hasilnya, kami menemui dokter sarafnya yang di EMC, dan dokter sarafnya mengatakan bahwa seperti yang dikatakan dokter Paulina bahwa saya AVMP, istilahnya gambaran dokter di EMC mengatakan gambarannya itu seperti varises, tapi terjadi di kepala saya gitu. Aduh, saya gambarin tuh. Jadi ini yang menyebabkan saya sakit selama ini. Ya, saya bersyukur juga karena selama ini saya juga berdoa. Di doa saya juga mengatakan doa, ya Tuhan, tunjukkanlah bagaimana biar saya bisa sembuh, seperti itu sih. Ya, mungkin jadi saya dari sini juga menyadari awal-awal dari rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya gitu. Jadi saya dokter EMC menyarankan untuk operasi karena untuk ini yang pembuluh darahnya mengalami malformation, seperti itu. Saya salah dalam formasi, salah dalam perkembangan, seperti itulah istilah. Kalau istilah kedokterannya ya AVMP itu tadi. Jadi dokternya menjelaskan seperti itu, salah berkembang. Mungkin
nggak tahu lah berkembang biak atau apa juga ya kayak seperti itu. Tapi ya kuasa Tuhan memang saya kata dokter, bilang ke dokternya, ya ntar dulu lah dok, kita saya ada kontrol dulu ke dokter Paulinanya, ntar tanggal 21 gimana dokter yang Paulinanya gitu. Saya sih berharap Tuhan menyembuhkan tanpa operasi, saya bilang seperti itu. Dokternya sih bilang ya ini operasi, nanti pun kalaupun doktermu itu tahu, saya yakin pasti dia juga ini nyaranin operasi. Ya kalau kamu operasi ke sini ini, ntar ya dia tunjukin SOP-nya seperti itu. Ya saya sih sampai berkata ya puji Tuhan lah Pak, ini dok ini operasi ini, tapi saya percaya sih dokter selama ini mengobati, Tuhan yang menyembuhkan. Saya bilang seperti itu, dokternya menjawab, dokternya malah jawab, ya itu benar itu. Saya setuju kalau itu emang benar. Kita mah dokter mah mengobati, berusaha. Bapak kok dari tadi puji Tuhan seperti itu. Akhirnya seperti itu. Bapak apa? Ya saya Kristen Pak. Oh, Kristennya mana? Ya saya bilang di GKI, dia bilang kalau aku HKBP gitu. Ya puji Tuhan lah, akhirnya sambil menunggu tanggal 21, setelah itu pun setelah MRI tadi pun jadi kesaksian juga bagi saya di gereja saya gitu, bahwa puji Tuhan ya pertolongan Tuhan ketika saya melakukan MRI seperti itu, tentang batuk-batuk, tentang keyakinan saya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan tanpa operasi. Tapi bersejalan dengan waktu itu, nggak tahu, tanpa sengaja saya, karena waktu itu gambaran dokter tentang varises, saya sempat baca tentang varises. Ini varises yang di kaki itu, pada itu varises yang di kaki, seorang yang mengalami varises di kaki, mungkin dia mengabaikan atau apa, akhirnya pecahlah pembuluh darahnya itu. Nah di situ saya mulai berpikir, ini varises yang di kaki bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Mana saya ini ya? Kayaknya saya emang harus operasi nih. Saya udah seperti itu, cuma dari situ saya operasi atau tidak operasi, tetap Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Saya dalam iman, saya imani, saya berdoa seperti itu. Saya percaya. Akhirnya tiba waktunya untuk kontrol ke Hermina. Ya, setelah dokternya pun melihat hasil MRI, akhirnya ya emang itulah yang terjadi. Emang dokternya menyarankan, kalau dokter sih dokter yang kedua EMC sama-sama menyarankan kayak ini, yang Hermina juga menyarankan mau enggak, karena saya udah yang saya rasa tadi tentang, saya kok membaca artikel tentang varises, pembuluh pecah, saya udah kayaknya emang harus operasi gitu, kayaknya udah situ, dari situ saya udah siap. Makanya ketika yang dokter Paulina menanyakan gimana Pak, mau nggak operasi, saya bilang iya siap lah, yang penting ditanggung BPJS ya. Iya sih ditanggung, saya rujuk ke ini ya, ke RSU Tangerang. Di situ istri saya bilang, waktu itu dokter MRI bilangnya suruhnya ke EMC biar di ini nanti dokter spesialis bedah saraf ini. Tapi dokter Paulinanya mengatakan, Bu, kalau EMC itu rumah sakit swasta, biasanya akan ada tambah-tambahan gitu. Siap nggak ada tambah-tambahan situ? Tapi dari situ emang saya lihat istri saya udah lemes, sudah shock lah mungkin seperti itu, puji Tuhan. Tapi ini dokternya bilang, makanya ini saya rujuknya ke yang pemerintah gitu, biar nggak ini gitu ya. Akhirnya saya lihat emang istri saya diem lemas seperti itu. Saya jadi sedih juga melihatnya. Saya sedih walaupun saya siap secara
iman saya udah percaya ini rencana Tuhan, operasi atau tidak Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tapi melihat istri saya yang sedih, kayaknya nggak bisa ngomong, saya meneteskan air mata waktu antri diobat di farmasi seperti itu. Sampai akhirnya pulang pun kan dokternya juga sebelumnya menyarankan ya ini ya diomongin dulu lah, saling ini bapak sama ibu ngomongin masalah ini. Tapi ya karena mungkin kondisi shock atau apa gitu, sampai rumah pun istri hanya diem. nggak ada omongan lah, jadi malah saya menguatkan istri saya, ya nggak apa-apa lah mak, ini itu udah mungkin rencana Tuhan, memang harus operasi. Tapi mau operasi apa enggak, tetap Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya mak. Saya sih udah siap secara ini, saya percaya kalau rencana Tuhan pasti baik sih, pasti berhasil, nggak usah khawatir. Di situ sih istri ya udah mulai, ayah siap ya ini ya ya kalau ayah siap sih ya saya nggak khawatir lagi seperti itu, istilah gitu. Cuma ya diem kayak gitu. Nah, saya kuatkan, dia udah mulai diem sampai Sabtu mau ke RSU. Kata saya nanti dulu lah, takutnya ntar ke RSU bukan takut sih istilahnya, ntar kepikiran ke RSU langsung ketemu dokternya, ntar langsung nentuin, mikirnya ntar langsung nentuin gini kita belum siap, biar kita lewatin dulu, kita hari Minggu, kita ada hari Minggu dulu, kita yakinkan dulu, kita datang berdoa ke ibadah gitu. Istri saya bilang oh iya bener ya, kita berdoa dulu ya, bener-bener ya gitu. Ya, akhirnya hari Minggu, hari Senin, hari ini hari Selasa saya ke RSU sendiri sih waktu itu. Emang kan yang rumah sakit umum Tangerang spesial sarafnya, waktu itu sih dia malah bilang, nah ini udah ketahuan AVM, istilah kedokteran tadi AVM, kenapa dokternya nggak langsung ke bedah saraf, kenapa pakai ke saraf dulu? Ya nggak tahu dok, saya ngikutin dokternya. Enggak pak, ya harusnya kan kalau udah pasti AVM mah langsung aja ke bedah saraf. Kalau ke saraf dulu ngapain bapaknya jadi mundar mandir ngurusnya, bapak jadi ulang-ulang ngurusnya, jadi dari saraf jadi ke bedah saraf, harus ngurus ini lagi, berisanya di saraf ini cuma lewat doang. Jadi, tapi bapak untuk BPJS untuk ininya kan harus ngulang lagi seperti itu. Bahkan kalau dokter rumah sakit umum Tangerang sih bilang ya kalau ini mah harus, dia istilahnya tanpa ada dengaling-aling bilang harus operasi kalau AVM ini pak. Ya puji Tuhan sih, emang tetap saya kuatkan iman saya, tetap saya percaya ya, jelas saya iman memang kehendak Tuhan yang harus terjadi seperti ini. Pasti Tuhan siapkan sesuatu yang lebih baik buat saya ke depannya. Ini adalah kesaksian saya sebelum menjalani operasi. Tapi ya namanya manusia, terus yang saya ini pun hanya ya emang kayak waktu pulang dari rumah sakit Hermina yang dokter Paulinanya bilang harus operasi, istri saya lemes pun saya juga hanya langsung ngasih kabar ke mama saya sama adik saya. Habis itu ya udah saya hanya berdoa aja, berdoa sambil sekali-kali kadang lirik istri, udah lemes banget seperti itu. Haleluya, kuasa Tuhan benar. Jadi menjelang ini pun cuma saya ingat firman Tuhan, saya ingat terus firman Tuhan. Seperti juga saya mengingat firman Tuhan
bagaimana Musa, hamba Tuhan, berdoa bagi Israel bahwa kami tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak beserta kami. Di situ pun saya juga berdoa seperti itu. Ya Tuhan, saya mau operasi. Kalau ini rencana Tuhan, saya siap. Tapi kalau Tuhan tidak bersama saya di dalam operasi, pada saat operasi Tuhan tidak beserta saya tidak siap Tuhan. Saya tidak mau. Saya mau Tuhan bersama saya. Saya hanya berdoa seperti itu, juga seperti Musa berdoa. Saya doakan itu. Misalnya beberapa hari saya hanya berdoanya, ya Tuhan, istilahnya pokoknya Tuhan bersama saya di dalam operasi nanti. Hanya itu yang untuk menguatkan hati saya seperti itu. Walaupun mungkin kadang orang, ya mungkin saudara atau apa, menyarankan pikir-pikir dulu lah ini. Ya selama ini kan, tapi dalam hati saya selama ini sih sudah dipikir kan, saya udah berdoa bagaimana Tuhan biar saya sembuh. Ketika ada hal ini, ya udah saya anggap ini caranya saya sembuh, ya emang seperti itu caranya Tuhan gitu. Jadi ya imani saja, bukan berarti saya nggak percaya mujizat gitu. Kadang saya percaya gitu loh, seperti firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya saya percaya Tuhan adalah jalan, tapi jalan itu punya beribu-ribu jalan juga untuk kita, untuk menyelamatkan. Sang jalan itu punya berbagai jalan, beribu-ribu jalan. Tidak hanya satu jalan, tapi dia emang satu-satunya jalan, tapi dia punya banyak jalan untuk umatnya. Itu yang saya imani seperti itu. Jadi seperti halnya juga saya teringat hambanya tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf di Mesir menjadi mangku bumi, orang kedua setelah Firaun. Bagaimana dia menafsirkan mimpi dari Firaun. Kalau dipikirkan mengalami masa-masa kejayaan lah istilahnya, panen yang kemakmuran ini. Kalau dipikir, wah nggak akan lah ini, nggak mungkin lah ini udah makmur ini. Tapi akan Tuhan kasih nubuatan bahwa akan terjadi kelaparan gitu. Dan Yusuf pun tahu gitu. Kita tahu kan Yusuf juga hamba Tuhan yang luar biasa, imannya juga bagaimana dia mengampuni dosa saudara-saudara yang menjualnya. Tapi di sini saya renungkan juga, Yusuf pun nggak dengan imannya meminta kepada Tuhan supaya kelaparan itu nggak terjadi gitu loh. Cuma dia mungkin dikasih minta kepada Tuhan, dan dikasih Tuhan bagaimana mengatasi 7 tahun kelaparan itu, sehingga disitulah dia diangkat gitu. Jadi ya kadangkala ya saya itu menggambarkan juga kejadian itu. Jadi saya juga kadang menggambarkan saya ini saat ini, ya walaupun saya punya iman, tapi kalau emang itu kehendak Tuhan ya jalani aja, percaya aja gitu. Seperti halnya Yusuf, dia tidak meminta dengan imannya supaya kelaparan itu tidak terjadi, tapi dia menyiapkan bagaimana cara mengatasi kelaparan itu, sehingga pada saat orang menjual, dia bisa membeli, akhirnya sampai bertumpuk-tumpuk seperti itulah. Ini kesaksian saya sebelum saya operasi. Saya percaya kuasa Tuhan nyata, mujizat masih terjadi. Apapun rencana Tuhan, kalau saya sih ingin terus berjalan dalam rencana Tuhan.
saya terus berdoa Tuhan memberikan saya kekuatan, meneguhkan saya untuk terus tetap berjalan dalam rencana Tuhan, sehingga saya bisa mencapai target atau rencana Tuhan pada akhir hidup saya. Itu saja. Tuhan, inilah hidupku. Sama-sama nyanyikan ini, kita bangkit berdiri. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, jadikan kami terang. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Imu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kita terang. Jadikan kami terangmu, jadikan aku terangmu ya Tuhan, di tengah-tengah dunia, kegelapan dunia. Jadikan aku membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan aku terang-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan. Ini kesaksian hamba. Oh, hamba percaya kuasa-Mu nyata. Kau beserta hamba menghadapi setiap hidup hamba ya Tuhan. Kau pakai hamba lebih lagi ya Tuhan. Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh sana segera laba-laba dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Tuhan Yesus baik. Kuatkan, teguhkan hamba. Kuatkan, teguhkan keluargaku, istriku, anakku ya Tuhan. Di saat hamba menghadapi operasi nanti ya Tuhan. Haleluya. Juga orang tuaku, berkati adikku Tuhan, berkati saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin rohani hamba ya Tuhan. Oh berkati ya Tuhan gembala kami Ibu Esther Sinaga Tuhan, berkati Tuhan, jadi dengan kekuatan kesehatan, berkati pelayanannya Tuhan, dengan hikmat marifat daripadamu, membawa umatmu, jemaatmu untuk kemuliaan ya Tuhan. Berkati Morris ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Oh Bapak Gideon Munte Tuhan sebagai gembala pusat,
Bapak Pati Ginting, Gembala Sejabotabek Tuhan, biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan namamu, hamba-hambamu Tuhan yang melayani Kau Tuhan, Kau berkati gembala-gembala dimanapun mereka melayani, di gereja manapun Tuhan, biarlah mereka Tuhan melayani untuk kemuliaan namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.